Joshua, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Hari ini kita akan beribadah kembali secara online. Oleh karena itu, mari yuk kita siapkan hati untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu sebelumnya ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah secara online. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami mau siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mari beracara dalam ibadah online kami hari ini. Hanya di dalam satu nama kami telah berdoa dan mengucap syukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ya, pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, Bapa Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Bapa Engkau yang kudus, Anak domba Allah,
kami tinggikan. Engkaulah Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, lawat kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah bimbing kami, tolong kami untuk kami boleh menyembah Engkau, kami boleh beribadah kepadamu. Pagi ini juga Tuhan, kami mau terima berkat dari firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara untuk setiap kami, bahkan memberikan pengertian kepada setiap anak-anak sekolah minggu, agar mereka Tuhan boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini ya kita mau belajar tentang menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan bukanlah tergantung dari tempat. Ya, sedangkan sering kali kita percaya bahwa orang-orang dapat menyembah Tuhan di gereja, tetapi saat ini ya kita mau belajar, walaupun kita di rumah, kita dapat menyembah Tuhan secara pribadi. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20 dan 21. Begini bunyi firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, ada kebiasaan orang-orang Samaria, ya, karena pada waktu itu Tuhan Yesus dia dari Yudea akan kembali ke Galilea dan harus singgah, ya, harus melewati daerah Samaria. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus sempat bercakap-cakap, ya, dan perempuan ini berkata ya bahwa gunung inilah, ya, gunung Samaria ini, ya, tempat orang-orang menyembah Allah. Ya, tetapi Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi berkata Yerusalemlah orang akan menyembah Tuhan. Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata pula kepada orang perempuan dari Samaria ini, ya, bahwa orang akan menyembah Tuhan, menyembah Bapa bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Ya, tidak lagi dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh bait Allah, tetapi akan terjadi suatu perubahan besar, ya, di dalam kehidupan manusia, sebab manusia akan menyembah Allah secara pribadi di dalam dirinya sendiri. Ya, boleh kita lanjut, ya, di dalam ayat yang ke-23 dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ini yang berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ya, kata Tuhan Yesus, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, jadi tidak lagi orang datang ke bait Allah membawa persembahan mereka berupa korban-korban bakaran, yaitu entah domba, entah sapi, lembu, ya, atau burung tekukur yang dibawa untuk dipotong, ya, untuk dicurahkan darahnya di atas bait suci. Nah,
sekarang tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar itu tidak akan lagi menyembah tergantung dari upacara, tetapi mereka akan menyembah Tuhan, menyembah Bapa, menyembah Yesus ya dalam roh dan kebenaran, yang tidak lagi dibatasi oleh tempat, tidak lagi dibatasi oleh waktu. Ya, kapanpun kita punya kesempatan, kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, bagaimana cara kita bisa menyembah Tuhan? Ya, caranya adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Ya, kok bisa? Ya bisa. Kita akan coba buka di dalam kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan baca ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, artinya dengan segenap hidup kita, maka kita ini akan mampu, akan bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, tanpa lagi terbatas oleh tempat, oleh waktu, karena kasih kita kepadanya dan kita mengenal Dia, Allah yang kita sembah, dan kita tahu kita hanya ada seorang hamba yang harus menyembah Dia. Mari adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, ya, walaupun saat ini kita tidak bisa sama-sama beribadah di gereja, tetapi kita ada di rumah masing-masing, kita pun bisa menyembah Tuhan. Memang ada saatnya kita akan menyembah bersama-sama dengan seluruh teman-teman kita, anak-anak sekolah minggu, ketika kita berada di rumah ibadah. Tetapi kalau kesempatan itu tidak ada, kita pun bisa menyembah Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, ya, ayo, jangan ragu-ragu. Kita bisa menyembah Tuhan kita secara pribadi walaupun kita berada di rumah. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita untuk dapat mengerti firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kalau firman-Mu Tuhan boleh kami terima saat pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, bahkan menjamah setiap anak-anak Tuhan, agar mereka boleh mengerti bahwa mereka dapat menyembah Engkau Tuhan, meskipun mereka tidak berada di dalam rumah ibadah, tetapi di segala tempat, di segala waktu mereka dapat menyembah Engkau, karena penyembah yang benar itu akan menyembah Tuhan karena mengasihi Tuhan, karena mengenal Allah-Nya yang sungguh ajaib, yang sungguh mengasihi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah bersama beribadah pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ko Soleman tentang ternyata menyembah Tuhan itu enggak hanya harus di dalam gereja, ya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa menyembah Tuhan itu bisa di mana aja. Dengan kita mengasihi Tuhan, kita melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan. Nah, sekiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan kita boleh dimampukan untuk melakukannya. Jadi walaupun di rumah aja kita enggak bosan, kita nggak jenuh, kita bisa mengisi waktu kita di rumah aja dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca Alkitab, berdoa, membangun hubungan sama Tuhan. Nah, Cici mau sampaikan beberapa pengumuman nih teman-teman. Untuk hari Jumat seperti biasa kita selalu ada acara kumpul-kumpul bareng anak-anak Yosua. Kalian bisa cerita apapun di sana setiap hari Jumat via aplikasi Zoom jam 7:30 malam. Kita ngerumpi sama-sama.
Kemudian pengumuman yang kedua, untuk minggu depan ibadah kita akan dilakukan secara online via Zoom. Jadi minggu depan nggak ada tayangan YouTube, tapi minggu depan ibadah kita akan melalui Zoom. Kita akan ngobrol asik dan santai bareng sama Koebi, bareng sama Mr. Nathanael. Nah, apa yang akan dibahas minggu depan masih tentang life is worship. Jadi kalau teman-teman nih sepanjang ibadah dari Maret minggu pertama sampai hari ini punya banyak pertanyaan tentang kenapa sih Ci hidup kita harus menyembah Tuhan, kenapa kita harus menyembah Tuhan, kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus baca Alkitab dan segala macam, teman-teman boleh kumpulin pertanyaannya, kita bisa tanyain, kita bisa obrolin bareng-bareng di ibadah minggu depan via Zoom bareng sama Koebi. Dan jangan lupa ya, untuk ibadah hari ini teman-teman bisa kirimkan foto catatan firman atau berkat apa yang teman-teman dapatkan dan dikirimkan ke nomor WhatsApp Super Kids. Setiap WhatsApp yang dikirimkan fotonya itu akan mendapat 1 e-kupon, dan e-kuponnya nanti di akhir tahun atau di awal tahun itu kita bisa tukarkan dengan hadiah bazar online. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.